Oke guys, balik lagi bersama Om Pio di sini di channel YouTube-nya Om Pio ya. Nah, kali ini Om Pio lagi berada di Performa Motoshop ini di daerah Tomang, Jakarta Barat. Nah, apa sih sebenarnya Om Pio? Kenapa sih Om Pio ada di sini? Nah, ini sebenarnya salah satu hal yang cukup menarik. Teman-teman harus menonton dan pastikan tetap stay di depan komputer atau di depan handphone Anda ya, karena temanya sangat menarik. Kali ini kita akan bahas soal kelistrikan. Ini penting bagi teman-teman terutama yang punya motor matic ya. Kabel-kabelnya itu tersembunyi di balik bodinya. Nah, ini harus dipahami dan diketahui karena ini sangat penting, karena ketika terjadi persoalan di bidang kelistrikan, misalnya korset dan lain-lain, pasti akan sangat mengganggu dan sangat bermasalah ketika Anda atau teman-teman lagi berjalan dengan tujuan perjalanan yang cukup jauh. Nah, supaya lebih jelasnya nanti kita lihat dulu, kita tanya-tanya dulu sama yang punya bengkel ya guys. Yang punya bengkel, nanti beliau yang akan menjelaskan secara langsung apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman, baiknya seperti apa sih sehingga motor Anda atau kelistrikan di motor teman-teman itu tetap terawat atau tetap terjaga dengan baik. Yuk, ikuti saya yuk. Halo Om. Halo, saya Leo. Om siapa? Leo. Om Leo ya? Iya. Oke, Om Leo. Nah, sekarang kita kan lagi di Performa Motoshop ini Om. Iya. Motor saya ini kan, ya selama ini saya namain Om motor Tarulaga, ini namanya Tarulaga gitu. Oh, saya jalan kemana-mana sukanya sama Tarulaga gitu. All new and make gitu ya. Oke. Nah Om, nah, sekarang ini kan kita di Performa Motoshop, bengkelnya Om ya. Mungkin Om Leo bisa jelaskan dulu sebenarnya Performa Motoshop itu apa sih? Saya berdiri sudah lumayan lama dan bergerak di roda otomotif roda 2. Khususnya roda 2 ya. Khususnya roda 2. Saya terima semua motor. Memang awalnya cc 150, 250 sampai motor besar. Tapi ya seiring waktu, jadi saya terima semua motor dari cc kecil sampai besar. Cuma memang kebanyakan yang kesini yang cc di atas 250. Di atas 250. Iya, tapi ya kita terimalah semua gitu, dengan berbagai kasus dari mulai mungkin trouble di kelistrikan, turun mesin, hanya service maintenance biasa, atau ada kecelakaan, tabrakan atau apa, kita bisa semua. Jadi semuanya, bukan cuma kelistrikan ya Om? Ya, semua soalnya bisa. Kali ini kan sebenarnya kita akan membahas soal tema yang cukup menarik, yaitu kelistrikan, dan sangat-sangat penting ya Om. Ya, listrik itu kalau di motor ya sangat penting ya, karena Betul. tanpa listrik kalau nggak bener, motornya juga nggak akan bener. Bahkan Betul. sekarang itu kan cenderungnya ke semua motor pakai ECU ya, Electronic Control Unit. Ya betul. ECU itu memang butuh listrik yang bagus. Apabila kalau kita pasang aksesoris tambahan, kita juga harus perhatikan. Nah, itu yang arus penting. listriknya keluar masuknya harus bagus dan outputnya harus bagus. Tidak melebihi beban dari ECU-nya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus bisa pilih dari kualitas kabelnya kalau kita mau pasang tambahan ya. Karena kabel itu penting sekali. Betul. Dan sebisa mungkin kita nggak pernah sambung-sambung kabel. Jadi kalau butuhnya 1 meter, kita tarik 1 meter, 2 meter, 2 meter gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Nah Om, biasanya kalau yang motor-motor yang sering kesini yang soal trouble di kelistrikan itu sebenarnya paling banyak itu persoalan di apa sih? Biasanya penambahan ya. Mungkin ada penambahan lampu atau penggantian klakson gitu. Itu yang suka trouble seperti itu. Kadang mereka itu mungkin ya, dia pasang di tempat lain, dari mulai kabelnya kurang bagus. Terus pengambilan arus masanya juga kurang bagus. Dan kalau kayak relay juga dia selalu pakai relaynya yang murah gitu. Nah, kalau kita di sini semua pakai relaynya Hella, standarisasi Jerman, Hella, dan kabelnya kita selalu pakai kabel Jepang ya kalau kita bilang ya. Jadi seperti kayak di mobil-mobil tuh pabrikan selalu pakai kabelnya seperti ini. Kecil tapi dia kuat, bagus, dan materialnya bagus gitu. Jadi kita nggak pernah khawatir gitu. Kurang lebih sih seperti itu sih. Nah Om, kalau kita bicara soal kelistrikan, apalagi kalau motor-motor zaman sekarang, terutama motor matic ya. Motor matic itu kan dibungkus plastik bodinya semua nih, di dalam nih. Lebih susah ketika misalnya kita jalan keluar kota atau lagi touring, teman-teman yang suka touring kan jalan keluar kota jaraknya jauh gitu, tiba-tiba trouble soal kelistrikan harus bongkar bodi lagi segala macam, itu kan lebih susah. Nah,
ada nggak saran atau tips dari Om ini ketika misalnya mereka tuh pengen mau apa namanya, mau pasang lampu tambahan atau pasang klakson-klakson yang tambahan gitu, sebaiknya apa sih yang mereka lakukan di awal-awal gitu? Paling tidak sebelum melakukan perjalanan jauh, 1 minggu atau 2 minggu sebelum hari H, cek motornya. Cek motornya. Bawa bengkel yang udah terpercaya, yang udah langganan, cek semua dari mulai engine, kampas rem, ban, kelistrikan, lampu, semua kita harus cek. Jadi biar nantinya nggak ada trouble di jalan. Betul. Gitu. Seperti contohnya ada yang waktu itu kan touring Nusantara dari Padang ya. Dari Padang udah sampai kemana tuh dia? Sampai ke Manado. Di pertengahan jalan memang motornya trouble. Begitu sampai Jakarta, kita langsung cek di sini. Dan beliau juga mau ganti lampu yang lebih bagus. Jadi ya udah sekalian kita cek semua. Kalian langsung di sini ya? Bro, siapa? Bro Icak ya? Oh Icak ya, yang punya channel Icak ya, yang TV punya channel YouTube Bro Icak. Dia juga Bro Ricky ya. Jadi sekalian opname di sini 2 hari kalau nggak salah, 2 atau 3 hari lah. Semua oke. Ya puji Tuhan sampai sekarang, sampai dia pulang lagi ke Padang nggak ada masalah, nggak ada masalah sama sekali. Gitu. Dan ya itulah kalau masalah kelistrikan memang, terutama saya ya, kalau di bengkel saya untuk kelistrikan saya nggak bisa cepat-cepat. Nggak bisa terlalu nggak bisa diuber waktu ya. Saya juga harus konsentrasi, harus santai gitu. Betul. Kemarinnya juga ada Ducati Sport 1000, dia juga kebakar kabelnya. Bisa kita beli ke Itali, cuma harganya kan mahal. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus urut kabel per kabel itu. Kemarin yang kebakar tuh 17 kabel. 17 helai. Jadi ya kita mau nggak mau kita urut itu makan waktu 1 bulan. Karena kita takut ECU-nya nanti kena. Bermasalah, gitu. Kalau sampai kita ngurutnya nggak bener, ECU-nya kena, waduh mau berapa puluh juta lagi tuh. Iya. Ya, gitu. Nah itu dia Om. Biasanya kalau kelistrikan ini kan, kalau masalah yang mungkin yang sering terjadi itu kan biasanya kalau korslet kebakar gitu ya. Kalau misalnya lari-larinya ke komponen-komponen seperti ECU tadi ya, itu yang sangat bermasalah pastinya ya. Betul. Diusahakan dan bukan diusahakan ya. Jadi diharuskan apabila kita memasang perangkat tambahan, entah ganti klakson, tambah lampu, atau apapun, pastikan gunakan sikring. Sikring itu pasti. Jadi apabila mengalami konslet, kenanya sikring. Putus dia arus listriknya di sikring. Jadi kalau misalnya pasang lampu tambahan tiba-tiba mati, gampang tinggal cek sikring, sikringnya putus, kita ganti sikring, itu mudah. Gitu. Jadi usahakan harus memakai sikring. Tidak boleh ikut sikring dari original motor, bawaan motor, itu nggak bisa. Harus sendiri ya. Harus sendiri. Karena sifatnya tambahan. Gitu. Jadi setiap komponen yang dipasang aksesoris, misalnya klakson berarti punya sikring sendiri. Betul. Gitu ya. Klakson ada sikring sendiri, mau pasang lampu tambahan sendiri, ada sikring sendiri gitu. Tapi kalau hanya lampu-lampu pemanis seperti kayak LED-LED kecil gitu kan, banyak yang suka pada pasang gitu ya, LED-LED kecil, ya itu sih nggak usah karena dia wattnya kan kecil sekali. Kalau klakson itu kan wattnya lumayan. Lampu tembak juga kurang lebih 20 sampai 30 watt sampai 50 watt itu juga lumayan. Jadi butuh harus ada sikring. Itu jauh lebih aman dibanding banyak yang suka pasang sikringnya ikut dengan bawaan motor. Betul. Nah, itu nggak bisa. Bahaya itu. Nah Om, ini kita balik lagi soal Tarulagan nih Om. Ini kan sebelumnya kan saya udah bawa ke 3 bengkel nih kan, termasuk bengkel resmi, sempat diutak-atik, ternyata tetap aja bermasalah soal waktu itu kan saya pasang bel sama lampu ya. Ternyata bermasalah semua. Nah kira-kira dari beberapa jam atau beberapa hari Om setelah Om bongkar gitu, Om lihat tuh kira-kira problemnya apa sih sebenarnya itu? Jadi gini, problem motornya Om Yus ini mungkin bengkel yang dulu dia memakai bahannya yang kurang bagus. Salah satunya kabelnya dia pakai yang tipis gitu, jadi nggak bagus ya, karena kabelnya jelek, penghantar listrik pun jelek. Betul. Jadi pada saat Om pasang klaksonnya tidak berfungsi dengan baik gitu, karena klakson asli cuma 1. Kalau Om ganti klakson yang double yang besar itu kan wattnya besar ya, dia nggak disesuaikan dengan kabel, padahal arus listriknya cukup gitu, dan dia tidak memakai relay. Gitu. Nggak ada relay. Itu nggak boleh. Kalau motor Om Yus pakai relaynya dari sana, ada dari yang masang klaksonnya, tapi relaynya jelek. Gitu. Relay kalau jelek pun juga bermasalah. Jadi intinya kalau udah urusan listrik lebih baik kita pakai kabel yang bagus. Karena pasti hasilnya bagus. Meskipun harganya lebih mahal, tetapi 1 kali jalan ya maksudnya lebih kualitasnya juga pasti lebih terjamin. Kalau kita di sini memang nggak pernah mau pakai kabel yang lain. Saya selalu pakai kabel Jepang meskipun mahal, tapi
biar customer juga puas, saya juga senang masangnya, nggak dapat komplainan gitu. Itu aja sih Om. Lalu ya paling yaitu tidak boleh ada sambungan. Tidak boleh ada sambungan ya. Terutama untuk kabel massa dan kabel arus listrik plus. Itu untuk mencegah korsleting tadi ya. Betul, mencegah korsleting karena arus plus itu arus listrik langsung. Jadi disarankan lebih baik tidak ada sambungan. Tidak ada sambungan. Jadi satu lay sepanjang butuhnya berapa? 1 meter, 2 meter ya udah tarik 2 meter. Gitu. Banyak kan yang ya suka disambung-sambung sudah. Nah, itu dia yang kualitas kabel jelek disambung pula lagi. Sambung. Jadi ya udah jadinya begitu. Iya. Itu satu. Kedua seperti klakson seperti ini mungkin ini sepintas bagus. Iya. Tapi lagi ada lampunya lagi tuh. Iya, ada lampunya ya. Cuma kalau dari build quality jauh. Karena kayak gini-gini pun juga menentukan. Barang-barang seperti ini kalau yang jelek, meskipun di sini tulisannya misalnya 20 watt. Pas digunakan, pas dinyalakan, itu dia nggak stabil di 20 watt. Bisa lebih rendah dari 20 watt atau bisa lebih dari 20 watt. Gitu. Dia nggak bisa, dia nggak punya controller untuk watt segitu ya segitu. Nah, kalau pakai barang yang bagus dengan merek yang sudah terkenal, build quality-nya bagus, itu pasti udah pasti bagus, pasti pas. Jadi nggak listriknya juga nggak kemakan banyak gitu, stabil dia. Untuk motor Om Ius saya gunakan pakai klaksonnya Pia. Yang Pia ya? Ya, yang Pia, yang auto style ya, auto style horn ini bagus. Suaranya juga stereo, kenceng dan ya ini Pia udah nggak usah diraguin lagi deh gitu. Siap. Kita juga selalu jualnya Pia. Nah, kalau yang lampu tuh Om, kemarin kan Om sempat lihat tuh yang di kertasnya tuh tertera 20 watt kalau nggak salah, tapi ternyata beda ya, selisih. Ya, beda. Kalau lampu, jadi Om Ius ini menggunakan lampu aftermarket, semua juga lampunya aftermarket. Iya. Namun kita bicara lagi kalau lampu aftermarket seperti ini bikinan Cina. Yang saya jual pun juga bikinan Cina. Jadi apa yang membedakan? Membedakan adalah build quality dalamnya. Kualitasnya. Ini murah. Kenapa saya punya lebih mahal dibanding ini? Karena kita punya build quality lebih bagus di dalam komponen dalamnya ya. Jadi bicara build quality, otomatis sinarnya pun jauh. Seperti yang kemarin saya sudah demo sama Om. Iya. Om punya yang lama, pasang dua lampu, kita nyalain, dengan saya satu lampu jauh kan, gitu kan? Satu ya betul. Satu lawan dua gitu kan. Dan yang seperti saya bilang, mungkin yang begini-begini juga kalau kita ukur pakai alat ukur, dia nggak stabil. Gitu. Arus listriknya yang dia keluarkan nggak stabil. Dia bisa di bawah 20 watt, bisa di atas 20 watt, padahal di situ tertera 20 watt. 20 watt, betul. Gitu. Yang penting ini konverternya ini harus bagus. Kalau konverternya nggak bagus ya itu permasalahannya di situ. Jadi di situ tertera 20 watt tapi terangnya nggak sesuai ya. Betul. Dan di sini kan ada pendinginnya, kipas. Iya. Nah, ini penting karena pendinginnya ini, kalau pendinginnya ini bermasalah, otomatis lampu LED ini akan rusak. Karena lampu LED ini butuh pendingin. Betul. Gitu. Jadi banyak yang jual seperti ini, yang aftermarket yang lebih murah ada, yang mahal sekalipun ada gitu. Tapi sebelum saya jual barang yang saya jual, saya tes. Saya pakai di motor saya, pakai di mobil saya selama 3-4 bulan, oke, baru saya jual. Kebetulan untuk motor Om Ius saya pakai produk dari Duromoto. Ya. Om Ius pakai yang tipe M3. M3 ini boleh dibilang hampir top of the line-nya dari Duromoto. Kenapa saya jual Duromoto? Saya sudah pakai produk ini sebelum saya jual, hasilnya bagus, build quality bagus, bergaransi, dan pemasangannya mudah, gitu. Dari kualitas kabelnya pun beda dibanding dengan produk yang Om Ius pakai dulu ya. Dari kalau punya Om Ius dulu tuh, contohnya seperti ini kabelnya tipis-tipis kecil. Nah, kalau Duromoto ini kabelnya udah tebal. Jadi untuk watt tinggi kuat ya. Dan tertera di sini untuk Duromoto M3 25 watt per satu lampunya. Jadi kalau 50 watt. 50. Kita sudah lakukan tes murni keluarnya 25 watt. Jadi nggak usah khawatir. Overcharge atau di bawah 20 watt atau di atas 20 watt itu nggak mungkin.
dan ini bergaransi. Sampai hari ini saya jual sudah banyak, belum ada komplainan. Ya. Termasuk juga kemarin Om Icak yang dari Padang itu sampai Manado, beliau pakai ini juga, tapi yang beliau pakai M5 kalau nggak salah, top of the line-nya. Sampai sekarang nggak ada masalah gitu. Intinya sih seperti itu aja Om. Jadi diusahakan memakai barang-barang yang berkualitas. Mahal sedikit oke, tapi Om pakai puas. Nggak harus buang-buang uang atau buang-buang waktu untuk bolak-balik bengkel, benerin ini itu segala semua gitu. Om pakai, pasang pakai, selesai, gas. Betul. Gitu Om. Ya. Oke guys, demikian sedikit bincang-bincang dengan Om Leo. Nah, bagi teman-teman yang mungkin bermasalah dengan kelistrikan di motor kalian, bisa mampir nih di Performa Motoshop di daerah Tomang ya. Betul, daerah Tomang di Jakarta Barat nih. Teman-teman bisa datang langsung ke sini untuk mungkin diskusi dulu dengan Om Leo. Om Leo sangat terbuka orangnya, siap berdiskusi dengan kalian untuk apa sih problem kelistrikan di motor kalian. Nanti setelah itu baru dicarikan solusi jalan keluar yang terbaik. Oke guys, terima kasih. Thank you. Terima kasih Om. Thank you.